Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita kembali lagi di Tafsir Al-Misbah. Menarik sekali pembahasan kita bahwa ternyata dalam diri kita pun ternyata ada alarm sistem yang sudah Allah berikan kepada kita. Jika ada hal-hal yang dilanggar, pasti itu akan berdampak ke dalam diri kita dan juga lingkungan kita. Pak Quraisy, bisa dilanjutkan lagi, Pak? Baik, jadi ayat kita ini juga wa 'alal ladzina hadu dan seterusnya memberikan isyarat. Yang pertama, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat informasi yang pasti dari Allah menyangkut orang-orang Yahudi. Ya kan? Yang kedua, ada kesan lain bahwa rahmat Allah kepada umat Islam itu sangat besar. Apa buktinya? Kalau orang Yahudi melanggar, diharamkan yang halal, ya kan? Tadinya kan halal diharamkan. Kalau orang Islam, yang halal dihalalkan dan yang haram bisa dihalalkan. Kalau dalam itu rahmatnya kepada kita itu luar biasa itu. Ya toh? Kalau mereka yang halal yang diharamkan. Kalau kita, kalau terpaksa ini kamu boleh. Baik, kita lanjutkan ayat kita. Fa in kadzabuka faqul rabbukum dzu rahmatin wasi'ah. Apabila mereka kaum musyrik itu berkata, kamu berbohong, wahai Nabi Muhammad. Apabila mereka mengingkari informasi ini, sampaikan pada mereka. Sesungguhnya Tuhan kamu itu pemilik rahmat yang sangat luas. Itu kasih sama kamu. Allah. Nah, gimana maksudnya ini? Yang dihadapi orang musyrik. Seakan-akan Allah akan berkata begini, kamu itu sudah melanggar, sudah luar biasa. Tetapi Allah belum jatuhkan sanksi kepada kamu. Belum lagi dia haramkan buat kamu seperti halnya orang-orang Yahudi. Itu supaya memberi kamu kesempatan introspeksi, supaya memberi kamu kesempatan untuk bertobat. Karena dia maha kasih. Tetapi, lanjutannya kita lihat. Tetapi jangan hanya mengandalkan rahmat Tuhan. Karena apa? Wala yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin. Siksa Tuhan kalau sudah tiba saatnya tidak bisa ditolak oleh siapapun, pasti akan menimpa para pendurhaka. Nah, jadi kita lihat dia ulur, kamu rahmat ini. Janganlah semua ya kan Tuhan Maha Kasih, saya diampuni. Biar aja nanti aja. Tidak. Jangan terpengaruh oleh baiknya Tuhan. Itu ada yang berkata begini, jika Anda melihat singa tertawa atau menunjukkan taringnya, jangan duga singa sedang tertawa pada Anda. Hati-hati itu kalau jadi dia. Oke. Bagus. Sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna wala abauna wala haramna min syai'. Orang-orang musyrik itu akan berkata begini, seandainya Allah menghendaki, pasti kami tidak menjadi musyrik. Seandainya Allah menghendaki, orang tua kami tidak menjadi musyrik. Seandainya Allah menghendaki, pasti kami tidak mengharamkan sesuatu. Jadi logikanya, karena kami mengharamkan sesuatu, karena kami percaya ada berhala-berhala bersama Allah, itu tandanya Tuhan setuju. Jadi pembenaran terhadap apa yang dilakukan. Karena Tuhan kan kuasa. Diizinkan terjadi. Terjadi. Ini logika terbalik. Karena Nabi Muhammad juga bisa berkata begini. Seandainya kamu tidak salah, tentu Tuhan tidak akan membenarkan saya menegur kamu. Bahwa saya menegur kamu itu tandanya Tuhan setuju. Iya kan? Iya betul. Kalau begitu mereka akan berkata tidak. Kalau dia tidak membenarkan Nabi Muhammad dengan ucapan semacam itu, jangan juga benarkan kau punya logika bahwa ini. Nah, ini mereka ini tidak memahami bahwa ada yang dinamai izin, ada yang dinamai restu. Allah mengizinkan tapi tidak merestui. Seorang anak laki-laki
pernah berkata pada ayahnya, "Ayah, saya mau kawin." Ayahnya terus berkata, "Silahkan cari jodoh." Dia sudah temukan jodoh, tapi ayahnya nggak setuju. Nggak cocok nak buat kamu itu. Loh, ayah kan sudah beri saya izin untuk ini. Ayahnya bilang, "Oke deh, kalau kamu mau berkeras, silahkan saya izinkan, tapi saya tidak restui." Nah, iya. Beda kan? Betul, betul. La yarda li'ibadihil kufr. Allah tidak merestui kekufuran. Tetapi karena dia sudah memberikan kepada manusia kemampuan memilih dan memilah, asal dia dengan syarat dia mempertanggungjawabkan, maka kalau dia mau musyrik silahkan. Tapi jangan berarti itu restu Allah. Ya. Kita terkadang tidak bisa mengetahui secara pasti apa yang dikehendaki Allah. Apa dibalik perintahnya itu. Terkadang kita tidak bisa tahu. Ya. Anak kecil, kalau kita suruh, "Nak, jangan main di situ." Ya. Dia belum tentu tahu kenapa dia dilarang. Ya kan? Kita juga dengan Allah begitu. Bisa jadi kita tidak tahu ini. Kita tahu apa yang dia perintahkan, apa yang dia larang. Ya kan? Ya. Tetapi belum tentu kita mengetahui mengapa seperti itu. Manfaatnya apa? Apa manfaatnya? Kalau kita mau gunakan akal, bisa jadi akal kita belum sampai. Ya. Tapi kalau kita mau menggunakan perasaan, itu kita akan fatuh. Anak seperti itu kan? Ini saya dilarang, saya nggak tahu apa. Tapi saya kan harus hormat sama ibu saya. Saya kan cinta. Begitu kita. Itu sementara ulama menjelaskan, begitu kita tidak tahu persis, tapi karena Allah sudah larang. Itu kata Syekh Abdul Halim Mahmud, itu guru saya. Dia katakan Allah tidak menurunkan ajarannya untuk dibahas oleh manusia, sehingga kalau menurut akalnya baik dia terima, kalau menurut akalnya buruk dia tolak. Tidak. Memilih dan memilah gitu. Tidak. Dia harus ikuti. Setelah dia ikuti, baru dia berpikir, kenapa ya tadi begitu. Kalau dia terima, bisa dia temukan sebabnya, alhamdulillah. Kalau tidak, dia katakan sami'na wa ata'na. Orang musyrik tidak begitu. Iblis tidak begitu. Iblis kan itu sujud. Kenapa saya harus sujud? Saya lebih baik dari dia. Belum dijalankan sudah protes. Dijalankan dia sudah protes, ya kan? Oke, baik, kita lanjutkan. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Seperti itulah logika dari orang-orang sebelum mereka. Nanti ada juga itu di surat Yasin kita baca. Ini kita disuruh memberi makan orang-orang miskin. Kalau Tuhan mau kan dia kasih aja makan. Kenapa harus kami yang kasih makan? Itu bukan logika yang lurus, ya kan? Oke. Hatta dzaqu ba'sana. Demikianlah juga sikap orang-orang yang mendustakan ajaran sebelum kaum musyrik itu, sehingga pada akhirnya mereka merasakan siksa kami. Qul hal indakum min ilmin fatikhrijuhu lana. Sampaikan kepada mereka yang berucap itu, adakah dasar pengetahuan sehingga kamu berkata seperti itu? Pasti tidak ada. In tattabi'una illa dhann wa in antum illa takhrusun. Kalian tidak mengikuti kecuali dugaan-dugaan dan kalian cuma mengira-ngira. Akidah itu kepercayaan, bukan kira-kira. Ya kan? Akidah itu mantap, yakin 100%. Baru dia katakan, "Qul falillahil hujjatul balighah. Falau syaa lahadakum ajma'in." Sampaikanlah bahwa bukti yang sangat jelas itu milik Allah. Dan kalau dia berkehendak, dia akan menjadikan kamu semua memperoleh petunjuk. Kita lanjutkan sebentar lagi. Baik, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mau menjalankan ibadah, kemudian berpikir, dan akhirnya kita mendapatkan manfaat dari itu semua.